Apa kabar? Udah lama ya kita nggak ketemu. Pada ibadah kali ini, aku akan menemani kalian dari awal sampai akhir ibadah ini. Sebelumnya aku mau tanya nih, kalian udah ngucapin selamat pagi belum ke Tuhan? Mungkin ada yang udah, ada yang belum. Nah, jadi aku mau ajak kalian nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Sebelum kita lebih lanjut lagi, yuk kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah izinkan kami untuk beribadah di pagi hari ini. Terima kasih juga Engkau telah berikan kesehatan kepada kami Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memimpin ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita ke lebih lanjut lagi, aku mau ajak kalian nyanyi Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Untuk selanjutnya, kita akan memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Teman-teman, kita bangkit berdiri ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk selanjutnya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Mas Yuli.
Hai guys, teman-teman remaja yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mengambil bagian Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-26. Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-26. Dengan Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa untuk memulai perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu, remaja Gereja GKJ Jemaat Singosari, akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu melalui Kitab Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-26. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan kami dan Tuhan berfirman kepada kami. Persiapkan hati kami masing-masing dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman remaja yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-26 yang akan saya bacakan. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terhempaslah belenggu mereka semua. Teman-teman remaja yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, satu bagian Alkitab ini kita berbicara tentang pekerjaan dari Rasul Paulus dan salah satu murid yang mengikuti Tuhan, yaitu Silas. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan, ada satu cerita yang menarik buat teman-teman. Kita merenungkan bersama dan kita akan coba menganalisa gitu ya. Ini satu cerita nyata yang terjadi di negara Amerika Serikat, khususnya di salah satu rumah sakit di Tennessee, Amerika Serikat. Ada seorang ibu yang sudah mempunyai anak, umurnya kira-kira ya sekitar 4-5 tahun. Dan ibu ini hamil anak yang kedua. Dan sebelumnya itu, pada saat kehamilan, kalau teman-teman yang punya adik, ibu itu sering meminta teman-teman ataupun ibu sering membuat lagu klasik gitu ya, ditempelin di perut dengan harapan bahwa janin yang ada di kandungan mendapatkan
suara, dan itu bisa membentuk otak dari seorang janin itu bisa lebih berkembang dengan baik. Dan seorang Michael, yang nama anak dari yang usia 4-5 tahun ini, namanya Michael. Dalam kesehariannya dengan girangnya, karena dia akan mendapatkan adik, dia tiap hari menyanyikan lagu yang mungkin adik-adik sering udah dengar kepada janin yang ada dalam perut ibunya. Lagunya pasti teman-teman remaja sudah sering dinyanyikan dan juga sering kita dengarkan. Lagunya kayak gini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi siapa? Tuhan. Betul sekali. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hal itu oleh anak yang namanya Michael itu sering dinyanyikan di perutnya ibu kepada adiknya, calon adiknya. Dan pada suatu saat ibu ini harus melahirkan, ternyata ada kelainan yang terjadi dalam janin tersebut. Akhirnya janin ini lahir, tetapi kondisinya lemah banget. Dan akhirnya harus dimasukkan ke ruang ICU atau ruang perawatan yang khusus. Adiknya tidak lahir, tidak seperti biasanya, tetapi sangat lemas dan sebagainya. Ibunya pasti khawatir, sedih, juga bapaknya, tetapi seorang Michael ini, anaknya Michael ini kan tidak bisa masuk ICU. Tapi dia sudah semangat bahwa adiknya sudah lahir, tetapi kondisinya dengan lemas dan sebagainya. Si Michael minta untuk lihat adiknya, tetapi tidak diperbolehkan oleh suster dan juga orang tuanya. Sering 1 kali merengek untuk melihat, 2 kali merengek, dan dia sampai 3 kali, 4 kali tidak bisa melihat adiknya tersebut. Di dalam keputusasaan orang tua, anak yang namanya Michael ini bersikeras untuk melihat adiknya, maksudnya adiknya. Akhirnya susternya jengkel dan, ya sudah Bu, suruh masuk aja. Suruh masuk dengan pakaian yang khusus untuk masuk ICU. Ternyata apa yang dilakukan adalah dari seorang anak yang namanya Michael. Dia mendekati adiknya yang baru lahir, yang tidak bisa apa-apa, cuman bernafas, tidak ada respon apapun. Seorang Michael mendekati adiknya dan dia cuma nyanyi, burung pipit yang kecil, dan seterusnya. Ternyata ada respon dari tangan kecil seorang bayi tersebut. Suster yang melihat, ini adalah satu peluang hidup dari seorang bayi tersebut. Michael disuruh menyanyi lagi, lebih keras lagi. Namanya anak kecil, suruh menyanyi keras, ya keras banget. Dan ternyata setelah menyanyi lagu burung pipit itu, si adik bayinya itu mulai menggerakkan tubuhnya, mulai menggeleng-gelengkan kepalanya dengan respon yang begitu baik. Dan itu menjadi mujizat bagi keluarga tersebut. Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang pujian, renungan kita pada saat ini berbicara tentang kuasa pujian bagi orang percaya. Pujian, orang Kristen, apalagi orang percaya, sangat identik dengan memuji Tuhan. Dan secara tidak langsung, hal itu bisa menguatkan iman orang yang percaya, dan setiap orang yang ikut memuji Tuhan, pasti ada efeknya. Manfaat kita bernyanyi, apalagi memuji Tuhan, ada beberapa bagian. Yang pasti itu ada 3 bagian. Yang pertama, kita menyanyi, muncul namanya
hormon endorfin dan oksitosin. Hormon endorfin itu adalah hormon yang meningkatkan perasaan sukacita atau kesenangan. Dengan memuji Tuhan, kita pasti ada rasa sukacita. Dan hormon oksitosin menimbulkan rasa nyaman di dalam hidup kita, dalam hati kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita menyanyi, memuji Tuhan, apalagi gerakan kayak yang disampaikan Mbak Putri tadi, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Kenapa? Saat kita menyanyi, diafragma kita bergerak, paru-paru kita lebih bergerak, jantung kita lebih bergerak, dan itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan menurunkan darah tinggi. Jangan sampai kita kena darah tinggi ya teman-teman. Itu yang pertama, yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan kita bersukacita karena menyanyi, kita bisa satu bagian yaitu memperpanjang umur kita. Itu manfaat dari kita berbicara tentang menyanyi. Dan apapun Anda bisa menyanyi, memuji Tuhan, akan lebih baik kalau kita memuji Tuhan. Dan ternyata teman-teman remaja yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, menyanyi itu punya banyak manfaat seperti yang Mas Yuli tadi katakan. Bahkan bukan secara fisik, tetapi juga psikis kita, pikiran kita akan menjadi lebih sehat. Kalau kita memuji Tuhan, saat kita sumpek, pasti kita memuji Tuhan, rasanya dalam hati kita dan pikiran kita boleh lebih tenang. Itu sehat secara psikis kita. Sebagai orang Kristen dan orang percaya pun kita pasti menghayati puji-pujian bagi Tuhan yang kita lantunkan, dan rasanya itu pasti ada kuasanya. Seperti cerita yang Mas Yuli sampaikan di awal tersebut. Puji-pujian mampu memberikan kekuatan di tengah ketidakpastian. Seperti contoh dari Rasul Paulus dan Silas. Dalam kondisi dibelenggu, kalau dulu dibelenggu kakinya dengan yang kuat, atau mungkin di tangannya istilahnya dikerangkeng gitu ya, di dalam penjara. Dalam ketidakputusasaan tersebut, Paulus dan juga Silas melakukan yang namanya memuji Tuhan dan juga berdoa, minta bimbingan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Hanya melalui itu, pikiran dari seorang Paulus dan juga Silas mengharapkan karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka dalam masa ketidakpastian. Apa yang terjadi? Teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat yang ke-25, yang 26, 25 dikatakan, penjara itu goyang, ada gempa bumi. Kondisinya Paulus dan Silas dalam kondisi dipasung ataupun dikerangkeng, nggak bisa apa-apa, tetapi karya Tuhan bagi seorang Paulus dan Silas yang cuman berharap melalui doa dan pujian, Tuhan boleh berkarya melalui gempa bumi yang menghasilkan penjara itu akhirnya goyang dan mereka bisa keluar dari penjara. Sungguh suatu mujizat yang boleh dirasakan seorang Paulus dan Silas. Begitu juga dengan yang satu cerita tentang bayi yang kondisinya tidak stabil ataupun sakit, melalui doa, melalui nyanyian yang dinyanyikan oleh kakaknya, seorang Michael tersebut, akhirnya dia boleh dipulihkan. Belajar dari hal tersebut, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kondisi apapun, kita tetap harus memuji Tuhan. Itulah yang bisa dilakukan oleh seorang percaya dan seorang Kristen, hanya memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian dan doa. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan semangat di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, di dalam kondisi pandemi seperti ini.
kita tidak pasti kapan selesainya pandemi ini, tetapi yakinlah di dalam ketidakpastian seperti ini, Tuhan tetap berkarya di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana kuasa pujian dan kuasa doa di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya kepada Engkau, sungguhlah sangat besar di dalam kehidupan kami. Melalui perenungan kami belajar dari seorang Paulus dan Silas di dalam kondisi ketidakpastian di dalam kehidupan mereka masing-masing. Tetapi mereka percaya bahwa kuasa doa dan kuasa pujian boleh terjadi di dalam kehidupannya masing-masing. Dan ajar buat kami ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, tetap percaya kepada Tuhan dengan penuh cinta kasih kepada Engkau. Ya Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di dalam kondisi negara kami ataupun dunia ini, di dalam kondisi pandemi seperti ini, kami tidak tahu kapan selesainya pandemi ini, dan ketidakpastian ini membuat kadang-kadang kekhawatiran di dalam hidup kami. Ajar buat kami ya Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati bangsa dan negara ini. Kepada pemerintah bangsa ini yang boleh mengambil tindakan untuk boleh mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ini, biar Tuhan tetap berkati kami. Berkati bangsa ini, para pemimpin kami, kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kesehatan kami masing-masing, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan kami masing-masing di dalam kehidupan kami saat hari ini sampai minggu-minggu ataupun hari-hari yang akan datang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami. Bila Tuhan juga memberkati keluarga kami di dalam melindungi kami dan memberkati kami, menyertai kami di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan memberkati orang tua kami masing-masing dan saudara-saudara kami yang lainnya. Kiranya Tuhan tetap menyertai dan memberikan berkat kasih sayang yang begitu besar yang dari Engkau kepada kami semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk studi kami, teman-teman remaja, di dalam kondisi seperti ini kami harus belajar di rumah. Kiranya Tuhan juga memberkati di dalam kami belajar untuk mendapatkan pengetahuan, ilmu dan pengetahuan yang lebih baik di masa yang akan datang melalui belajar yang kami lakukan secara online di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, banyak yang kami ingin sampaikan di dalam doa syafaat kami, tapi kami yakin percaya Tuhan mengetahui apa yang menjadi keinginan dan pergumulan hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya, doa syafaat kami ini dan pergumulan kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman remaja, tetaplah semangat, tetap memuji Tuhan, jangan lupa berdoa, bahwa segala sesuatunya pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Semangat buat teman-teman remaja. Tuhan memberkati. Gimana guys firman yang udah disampaikan? Nah, semoga firman ini dapat tumbuh dan berkembang di dalam hati kita. Dan semoga firman ini menjadi panutan untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, kita akan mengumpulkan persembahan dengan diiring lagu Hati Sebagai Hamba. Ku
kita bawa persembahan ini ke dalam doa sekalian untuk doa penutup. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu. Saat ini kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan Kau juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini ya Tuhan, kiranya Engkau buka mata, hati, dan pikiran mereka. Engkau urapi mereka ya Tuhan yang proses persembahan ini ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, kiranya Engkau juga memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nggak kerasa ya, ibadah kali ini udah selesai aja. Aku mau ngingetin ke kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan menaati protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan juga cuci tangan. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.